it's fine. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 tentang media pembelajaran audio visual. Adapun anggota dari kelompok 2, saya sendiri, Medina, dan yang kedua dari pada pertemuan kali ini kami akan membahas poin yang pertama itu media, apa itu media audio visual. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran audio visual. Yang ketiga, manfaat media pembelajaran audio visual. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran audio visual. Nanti di akhir video kami akan menjelaskan terkait pengembangan tugas media pembelajaran berbasis IT. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Nisa Azari. Pada Nisa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada penyaji. Selanjutnya saya akan jelaskan audio visual. Jadi, adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur jenis audio dan visual itu melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan juga kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan juga ide. Pengertian lain media audiovisual itu ada juga seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar, bergerak, dan bersuara. Paduan antara gambar dan suara membentuk karakter sama dengan objek aslinya. Alat-alat yang termasuk dalam kategori media audiovisual diantaranya itu televisi, video, FCD, sound, dan film. Terima kasih, saya kembalikan kepada penyaji. Baik, terima kasih kepada Nisa Azari. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Melini. Kepada Melini. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran audio visual. Yang pertama adalah kemampuan untuk meningkatkan persepsi. Yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan pengertian. Yang keempat, kemampuan untuk meningkatkan transfer atau pengalihan belajar. Yang ketiga, kemampuan untuk memberikan pengaturan reinforcement atau pengetahuan hasil yang dicapai. Dan yang kelima, ada kemampuan untuk meningkatkan retensi atau ingatan. Selanjutnya Kepada Melini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naruja. Kepada Naruja, dari media visual. Yang kedua yaitu film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. Yang ketiga,
Di samping mendorong dan meningkatkan motivasi, film dan video menanamkan sikap dan segi-segi aktivitas lainnya. Yang keempat yaitu, film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tempat yang dapat dilaksanakan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. Yang terakhir yaitu film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, praktek, dan lain-lain. Film merupakan pengganti alam sekitar dan bahkan dapat menunjukkan objek yang secara normal tidak dapat dilihat, seperti cara kerja jantung ketika berdenyut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Kelebihannya itu dia memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu sifat verbalistis di dalam bentuk kata-kata tertulis atau juga lisan belaka. Dan selanjutnya itu dia mengatasi keterbatasan ruang, waktu, serta juga daya indera. Dan kekurangannya media audiovisual ini tidak dapat digunakan di mana saja serta kapan saja, sebab media audiovisual cenderung berada tetap di tempat. Nah, selanjutnya itu biaya pengadaan media audiovisual ini juga relatif mahal. Apabila guru tidak dapat berpartisipasi aktif, maka siswa itu akan cenderung menikmati visualisasi dan suaranya saja. Selanjutnya, Terima kasih kepada Erwin. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas proyek media pembelajaran IT. Kami dari kelompok 2 mengambil materi animalia kelas 10 semester 6. Adapun kompetensi dasarnya itu ya menerapkan prinsip klasifikasi menggolongkan hewan ke dalam hidup berdasarkan bentuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama itu ciri-ciri umum hewan vertebrata mulai dari lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi. Yang kedua, ciri-ciri umum hewan vertebrata rongga tubuh, reproduksi, dan klasifikasi hewan makhluk kehidupan. Nanti pada tugas proyek yang akan kami lakukan, tugas proyek kami berupa seperti aplikasi, dan di aplikasi itu ada seperti gambar ini. Namun di gambar ini hanya contohnya saja. Tugas proyek kami tidak berupa seperti itu, tapi gambaran seperti gambaran. Dan dari aplikasi itu terdapat komponen yang pertama itu kami menyediakan materi pembelajaran terkait materi animalia. Dan yang kedua itu kami menyediakan video pembelajaran atau animasi. Di sini animasinya itu kami akan menjadikan seperti film kartun tentang animalia. Yang ketiga itu ringkasan materi kami membuat ramuan tentang pencakupan siswa mampu mencapai target pencapaian hasil pembelajaran dari indikator pencapaian kompetensi. Kami membuat soal latihan soal untuk mengetahui seberapa kemampuan siswa memahami soal pada penggunaan media pembelajaran yang kami buat. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan.